Ya Abdullah bin Syihab meninggal, ya Allah, belum sempat nemuin. Cuman pas lagi udah nyampe sini, oh ketemu sama Habib Ali, masyhur kakak daripada Habib Umar bin Hafid ya. Paling enggak tuh kita tuh udah ketemu dah sama orang-orang yang pernah ngelihat guru sampai Nabi. Masya Allah. Nah, jadi begitu. Jadi ya, guru ini ada tiga. Ada Pertama Syekhut Ta'lim, ya, Syekhut Tabarruk, sama Syekhul Futuh. Kalau di Universitas Al-Ahqaf itu kan universitas nih, ya, kan ibaratnya sebutannya dosen. Nah, dosen ini sama nggak sih ibaratnya syekhnya sama kayak syekh-syekh yang Bang Husan tadi sebut gitu. Kayak gimana sih guru-guru yang ada di ngajar di Universitas Al-Ahqaf? Mungkin secara gamblang, secara garis besar aja bisa dijelasin. Gimana itu, Bang? Khususnya kita punya panutan. Panutan ya. Kita punya dua panutan bagi orang yang nuntut ilmu di Ahqaf atau di Ribat Alawiyah. Kita punya dua panutan. Ya. Itu Habibi Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ya. Sama Habibi Alwi bin Abdurrahman Al-Aqtas. Ini panutan kita. Ibarat kata nih, beliau yang nuntun kita dari segi hati, tarbiyah, iya, akhlak, ilmu segala macamnya itu beliau. Tapi kalau para dosen, ini beliau binisbati ta'lim, binisbati mengajar, Yomiyah. Jadi mungkin ada nggak, cuman gini, nggak semua orang saya fotonya itu satu. Maksudnya nggak semua orang saya fotonya sama. Pasti ada satu orang yang beda, mungkin entah siapa, nggak ada yang tahu. Itu saya foto itu nggak ada yang tahu. Yang penting yang jelas, yang mana yang namanya saya foto itu yang ngarahin kita lebih dekat kepada Allah, lebih takut. Iya. Jadi ya ilmu padi gitu. Semakin kita banyak ilmu padi bahasanya. Semakin kita semakin berisi semakin nunduk. Ya, gitu. Semakin berisi nih kita begini kok begini, kita makin merasa jahil, kita makin merasa bodoh. Maka ilmu yang manfaat itu dibilang bahwasanya yang takut sama Allah Taala. Nah, kembali ke pertanyaan, emang guru-guru di kan kalau di di Yaman itu terkenal dengan Mustafa, Tarim. Nah, guru-gurunya sama nggak sih sama yang dosen di Ahqaf nih, Universitas Al-Ahqaf? Ya, sebagian dulu. Jadi ceritanya dulu pas lagi di di awal Ahqaf berdiri. Jadi Ahqaf berdiri ini pertama yang mendiriin itu namanya Qadi. Beliau namanya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini adalah seorang qadi. Rata-rata orang kalau qadi itu hukum atau hakim. Iya, hakim, betul. Yang kalau sidang-sidang menentukan sidang. Biasanya kalau di sini, khususnya di daerah Hawali Hadramut, Mukalat, Tarim dan segala macamnya, itu kalau qadi udah pasti mufti. Udah pasti mufti. Qadi adalah hakim, mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Ya, kalau qadi udah pasti mufti. Kalau mufti belum tentu qadi. Iya, betul. Jadi Habib Abdullah bin Mahfud ini, beliau udah qadi mufti. Masya Allah. Beliau kalau nggak salah tinggal di Mukalla waktu itu. Nah, pas lagi awal beliau yang ngedirin Al-Ahqaf ini, ketika beliau awal mula ngedirin Al-Ahqaf ini. Iya, pendirian Ahqaf ya. Pendirian Ahqaf ini, itu masyaikhnya itu antaranya dari Habib Umar bin Hafid. Masya Allah. Ya. Dulu Habib Umar bin Hafid. Iya, dulu tuh jadi ya banyak kalangan sini yang mengerot atau membantah tentang adanya universitas di Tarim karena berbeda dengan adatnya orang di sini. Soalnya kalau orang kuliah kan belajarnya duduk di bangku, di kursi. Kalau orang-orang Tarim kan belajarnya di zawiyah. Bikin halaqah di masjid itu. Iya, benar. Banyak yang ngerawat, cuman Habib Abdullah bin Mahfud ngebuktiin. Walhasil udah tuh banyak ulama-ulama sini kayak Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid, terus Habib Ali Masyhur, Allah yarham. Itu termasuk daripada guru besar Al-Ahqaf juga dulu. Terus siapa yang ngarangnya Tare Tasra itu? Siapa namanya beliau, Allah yarham, yang dari Mesir itu juga dulu dosen di sini. Ya, waktu itu juga banyak deh guru-guru di sini. Terus jadi dari Sudan. Dari Sudan ada, terus dari Syam kalau nggak salah. Pokoknya banyak guru-guru terbang waktu itu. Guru-guru terbang ini istilah anak-anak sini aja. Maksudnya beliau datang dari jauh untuk ngajar di sini. Jadi sebenarnya kita nih sama ya. Walaupun nama besarnya universitas, tapi tetap guru-guru kemudian tetap dari masyayikh Tarim, masyayikh kibar Tarim lah sebutannya. Ya pokoknya the best lah gitu. Masyayikh kibar. Nah gitu. Nah kalau boleh tahu sekarang udah tingkat berapa sih di Universitas Al-Ahqaf, Bang Ustaz nih? Alhamdulillah udah masuk ke, kalau bahasanya anak sini, anak Ahqaf bilang Mustawa 3. Mustawa 3. Iya. Mustawa 3 itu semester berapa? Sekarang itu semester 5. Oh, semester 5. Iya.
Berapa tahun sih kalau boleh tahu kalau di aku? Lulus Agop itu 5 tahun. 5 Karena tahun. beda, di sini 10 semester. Oh, 10 Kalau meter. di Indonesia kan kebanyakan 8 semester. 8 gitu. semester udah. 7 semester udah beres deh. Kalau di Seumpama- Indonesia 10 semester udah mahasiswa abadi disebutnya. Iya, kalau di sini ya gitu dah. 10 tahun ya, emang. 10 tahun lagi. Berapa? 5 tahun. 5 tahun baru lulus. Nah, itu tadi udah ngebahas masalah guru-guru. Sekarang kita pengen tahu nih, gimana sih keadaan Tarim, gimana sih Hawali Tarim, bagaimana Bang Busan bisa bertahan di Tarim ini. Jadi gimana Bang, bisa disebutin gimana keadaan misalnya orang-orang Tarim ini gimana, muamalah bersama orang Indonesia, menurut Bang Busan ini gimana? Nah, alhamdulillah Tarim tuh gimana ya? Ibarat kata nih kalau bisa boleh dibilang, kalau boleh kita bilang, Tarim ini ibarat kata kayak kampung Ani sendiri. Kamu sendiri. Iya, soalnya gimana kita ketemu orang nyapa, saling negor, seakan-akan kita udah akrab lama. Iya, Emang iya, begitu, emang udah didikannya orang ahli Tarim emang gitu. Hormat sama yang muda, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, saling salaman, saling memberi salam, tebar senyum, maksudnya memberikan hal-hal kayak seumpama kita nggak punya apa-apa dikasih gitu. Pokoknya orang-orang sini ya min ahli jannah. Terus Terus juga pengen tahu sebutin satu cerita aja gitu pengalaman Bang Bustan yang bikin Bang Bustan wah keren banget nih Tarim. Bisa gimana ya? diceritain nggak, Bang? Kalau masalah kayak cerita-cerita gitu sih pernah kejadian khususnya Al-Fakir sendiri, Ani sendiri pernah ngerasain waktu itu. Gimana tuh? Ceritanya tuh Ani mau nuker uang. Nuker uang. Ya kan di sini kan mata uangnya realaman. Iya betul. Kita biasa dikirimin dari rumah makanya dolar. Dolar. Ya kita waktu itu Ani mau nuker uang ke Darul Mustafa. Ke Darul Mustafa mau nuker uang, itu minjem motor. Iya. Minjem motor nih. Minjem motor. Iya, minjem motor sama temen. Kalau di kuliah kan boleh bawa motor tuh. Iya. Kalau Habis dia- itu udah nyampe jalan, udah pertengahan jalan tuh mogok. dah. Ini bensin sebanyak-banyaknya, melimpah itu bensin. Iya. Terus mesin masih bagus, nggak kenapa-napa, tuh mogok. Nah, Kita bingung, namanya masih baru ya, aduh, Iya. baru pertama kali bawa motor ya. Arab nih di sini nih. Gimana kali mesinnya beda, apa ada ininya, ada lengkuasnya apa segala macam. kelas tuh gimana? Tahu kan siapa tahu ada beda aja di sini. Barangkali pakai kayu Arab lah. Udah walhasil tuh, aduh gimana nih? Ani minta tolong sama temen Ani, udah kita dorong deh, yuk, balik aja dah. Akhirnya didorong tuh. Akhirnya mau kita dorong. Dari kuliah ke Enggak, kita dari kuliah Ah. mau ke Darul Mustafa. Iya. Emang Pertengahan jalan berapa tuh? Ya, Berapa kira-kira 2 meter? kilo lah. 2 kilo kalau jauh juga itu lumayan. Kalau Google jalan Map- capek. Kalau kata Google Map 2 kilo, cuma nggak tahu. Soalnya kita kalau jalan biasa aja deket gitu. Terus Nah, pas udah nyampe pertengahan jalan mogok kan motor. Ah. Ya udah kita mau dorong terus mau ganti motor niatnya mau minjem sama yang lain. Di Hmm. tengah jalan kita ada ongkong-ongkong aki-aki. Aki-aki ya? Aki-aki. Udah berumur lah. Sadik gitu. Ah. Kata aki-aki dibilang, "Malak," katanya. Ah. Ebik katanya. Kata dia maksudnya gini, "Lu kenapa?" gitu. "Kenapa ya?" gitu. Iya. Kita bilang, "Aduh nih Ami." Gitu. Kita kalau manggil di sini nama Tuhan manggil Ami biasanya. Iya. Ini gini paman gini Ami. Motor kita nih bensin ada, mesin bagus habis diservis. Toto mati mogok. Waduh. Ada kata Ami-Aminya. Dia Ami-Aminya turun dari motornya. Udah nih ente turun. Disuruh turun dari motornya. Yaudah kita turun. Kira mau diapain nih? Iya. Akhirnya beliau naik ke motor kita. Mukul tangki Dipukul, beneran dipukul tuh dipukul tangki? iya dipukul tangki bensin. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di starter nyala sama dia. Masya Allah ya Allah. Allah kita. Langsung merinding. Langsung ya? merinding. Oh, Ya Allah. hati langsung gimana gitu. Kayaknya emang gini nih. Emang sebelumnya nih kita hati tuh rada-rada Rada kurang gitu. Iya, kita ngantak nih. Hmm. Kalau emang di sini tanah wali, Harus buktiin ya Allah. harus Buktiin. yakin lah Kita, jatuhnya. ya Allah, kalau supaya memang tanah wali buktiin. Gak lama datang tuh hati-hati. Masya Allah. Pas dibentak. Oh jadi disentak. sebelum kejadian di hati Bang Enggak, jadi pas mogok tuh Hah? hati Ani tuh goyang. Oh, pas- goyang. Kalau emang di tanah wali ya Allah, Jalan di motor harusnya. buktiin ya Allah. Buktiin. Masya Allah. Datang tuh orang hati-hati. Masya Allah. Digebrak, bismillah. Jalan, nyala tuh motor. Masya Allah. Udah kan habis itu, ya Allah, benar berarti. Banyak-banyak bersyukur kita udah di tanah sini. Udah tuh, pas habis itu udah selesai, kita minta ngucapin makasih sama beliau, terus nanya. Terus beliau cuma bilang gini. Oke, katanya. Gimana? Udah kita diem doang tuh kayak seakan-akan nih kayak
nih loh Allah udah ngutus ibarat kata kalau bahasa kitanya, nih loh Allah udah ngutus aneh nih. Ente yakin, kudu yakin di sini. Kalau iya, bahwasanya tuh udah ente di sini tuh hidup sama aulia, solihin, udah ente hidupnya tenang gitu. Jadi nggak usah banyak ngerot hati ente, nggak usah banyak bantah. Ya udah aneh diem di situ. Akhirnya beliau bilang gini, Skut, bilang gini terus. Ana min Ali Al-Kaf katanya. Masya Ana min Ali Al-Kaf. Maksudnya beliau ini dari keluarga Al-Kaf. Al-Kaf ini termasuk daripada Sadah Alawi yang dikenal dengan baik. Nah, itu dari situ ya Allah, hati itu kayak gimana? Hati rasa nyaman gitu. Iya, langsung di situ aneh inget tuh sama makalahnya apa namanya Malik bin Dinar. Iya, Malik bin Dinar ini doa sama Allah Taala. Ya Rabb, anta aslahtas salihin. Faslih natan aku nasalihin. Masya Allah. Ya Allah, Engkau ini udah memperbaik keadaannya orang-orang saleh. Maka perbaikilah hal kami, keadaan kami supaya kita menjadi mereka orang-orang saleh. Gitu. Semenjak di sini ya alhamdulillah nyaman gitu, tenang. Iya, dengki hasud. Jadi begitu teman-teman, ketika kita sudah percaya husnuzon kepada orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah, kemudian nanti Allah akan berikan kepada kita hati kenyamanan dan juga terjauh daripada sifat-sifat dengki gitu kan ya, jauh dari sifat iri atau apalah ya, karena kita sudah husnuzon. Kalau masalahnya pernah dengar di tarim itu ada husnuzon billah, husnuzon bibadillah itu kalam termasuk dari kalamnya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Atas Kutub. Oh, itu kalam beliau. Iya, beliau ini jadi waktu pas lagi beliau punya murid namanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Sing Durar. Iya. Jadi Ali Habsyi ini beliau punya guru futuh. Guru futuhnya itu Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Atas. Guru futuh, ingat kan tadi yang dibilangin guru futuh itu apa? Ya, jadi ini Habib Ali ketika pas lagi belajar sama Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar nasihatin dua tadi. Ya Ali, husnuzon billah wa bi'ibadillah. Masya Allah. Husnuzon sama Allah Ta'ala dan kepada makhluknya. Iya benar. Jadi kita harus berhusnuzon kepada manusia dan juga jangan lupa husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa ketentuan yang telah diberikan kepada kita. Masya Allah nih Bang Busan udah memberikan gambaran secara gamblang lah cerita Masaik, gimana keadaan Tarim, begitu terbuka rasanya pikiran kita. Cuman ini belum seberapa kalau tentang cerita tentang Tarim nih. Nggak ada habisnya. Tinta selaut mungkin nggak habis. Masya Allah. Soalnya udah kehidupan kita alhamdulillah enak di sini. Masya Allah enak. Kita udah nggak khawatir nggak khawatir sama masalah makan keseharian, nggak khawatir, udah alhamdulillah kita di sini udah dididik. Gimana kalau bahasa gini kaifa takhaf minal faqr, kaifa akhaf minal faqr. Makalahnya gini, kaifa akhaf minal faqr. Kenapa kita bisa takut sama namanya kefakiran? Betul. Wa ana Abdul Ghani. Abdul Ghani. Kita ada Abdul Jabbar. Abdul Jabbar atau Abdul Ghani. Jadi gimana kata makalah itu? Gimana kita bisa takut akan kefakiran? Sedangkan Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita Abdul Ghani, hamba yang Maha Kaya. Iya. Jadi kita ya udah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman, sekelumit cerita-cerita tentang Tarim yang bisa kita share pada kali ini. Mungkin cukup sekalian ya, cukup untuk sampai nanti next time kita bikin lagi podcast, nanti kita bikin tema yang yang lebih pas lah buat kita share bareng-bareng, sama-sama belajar dan sama-sama mencari ilmu lah ibaratnya, sama-sama thalabul ilm gitu. Kasih inspirasi apa segala macamnya, alhamdulillah. Dan kalau nggak salah kita hari ini barusan kan ya, bikin Q&A ya kan? Q&A yang udah di-share di di Instagramnya Bang Bustan dan juga udah di-share juga di Instagram saya yang insya Allah akan kita jawab sekarang nih di channel YouTube kita. Coba Bang, pertanyaan pertama apa nih kira-kira? Oke deh, kita tanya ya pertanyaan yang pertama, yang gampang-gampang aja deh yang pertama. Bang, dari Al-Bagir nih, Al-Bagir. Makanan khas Tarim itu apa? Aduh. Makanan khas ya. Udah namanya juga ahlul Arab. Ahlul Arab makan kesehariannya ya gandum. Gandum tuh kayak dibikin roti gitu. Gandumnya langsung apa? Enggak, udah diolah jadi roti.
Iya. Ya, gandum tuh. Ah. Terus ya roti kan. Gandum ya roti juga. Ya maksudnya gitu. Terus Yang grogi gitu dong, Mas. kalau pagi roti, Ah. terus halib itu kayak teh dicampur susu. Terus kadang Oh, ini keseharian ya makannya gitu. Terus siang kadang makannya nasi sama ikan atau Oh, nasi dia sama makan nasi juga? Iya, makan nasi juga, cuman dia makannya sehari sekali siang doang. Kadang nasi sekali kambing doang. gitu, nasi sama kambing, malamnya roti, kalau enggak telur rebus gitu udah. Telur Terus rebus. minum susu udah gitu aja Arab mah. Jadi Ya, nggak neko-neko makannya. iya. Kayak kita orang Indonesia kan kalau belum nasi belum kenyang ya. Iya itu lah hasil. Tapi kita orang Indonesia yang berada di sini alhamdulillah kita udah mulai terbiasa kan Ya, ibaratnya. biasa. Cuman bagusan nih masya Allah tambah gemuk aja nih. Yang penting tuh kalau yang nanya gimana cara gemuk. Yang penting bahagia. betul. Iya, ini bahagia udah nanti gak usah mikirin utang atau segala macam. Kalau Iya, utang, iya, kalau punya iya. utang dibayar. Gak usah dipikirin. Kalau dipikirin nggak bakal ada habisnya. Dibayar. Dibayar. Biar bahagia. Iya, kalau bahagia gemuk, badan seger, kelihatannya gagah. Kan nggak enak ya sedih kurus. Iya, sedih Udah kurus. sedih Oh, Allah, ya Rabbana. Bahagia aja dulu. Next question, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Syekhul Sultanah binti Ali Zubaidah. Oh, maksudnya ini beliau pengen tahu kali. Pengen tentang tahu. cerita biografi. Tentang biografi Syekhul Sultanah Dari siapa yang nanya? dari MLA bin siapa nih? Udah tahu kan juga. Pokoknya dari MLA bin. Apa pertanyaannya tadi? Syekhul Sultanah binti Ali Zubaidah. Mungkin ceritanya. Zubaidi. Nah. Oh, di sini tulisnya Zubaidi ya. Ya, itu gimana ceritanya? Ya, Syekhul Sultanah itu beliau dapat julukan Robiatul Adawiyah Hadramut. Iya. Robiatul Adawiyah Hadramut. Singkat ceritanya Syekhul Sultanah ini beliau ini salah satu termasuk waliyah. Wali ya. Nah, termasuk Kalau wali. cowok wali, kalau cewek. Kalau cowok wali, kalau perempuan waliyah. Iya betul. Jadi beliau ini salah seorang waliyah yang mana termasuk dari amalan beliau itu mendawamkan sholawat kepada Nabi. Mendawaman salawat. Maksudnya mendawamkan tuh selalu sholawat tiap hari Iya, dihabisin sholawat. Iya. Sampai diceritakan itu salawatnya ini bacaannya ini membekas di dalam hatinya. Masya Allah. Membekas di dalam hatinya. Yang mana sebab daripada salawat yang dibaca itu yang menyebabkan melekat di hatinya Melekat itu di hati, menyampaikan beliau kepada paling tingginya makom. Masya Allah. Yaitu diceritakan diceritakan namanya makom mukalamah kalau nggak salah. Mukalamah ini kayak beliau kayak mendapatkan sesuatu hatif. Hatif itu kayak telepon. bukan Caranya. beda. Oh, Kalau beda. hatif ini kayak ada yang ngomong gitu. Bukan bukan jin. Iya. Diceritakan waktu itu beliau nih mendengar kayak kalau nggak salah pertanyaannya seperti ini. Ya Syekh, ente mau apa katanya? Wahai Syekh, ente mau apa? Maturid gitu ya. Maturidin, etabgin katanya. Iya, Ente mau iya. apa gitu? Akhirnya Syekh Sultana nggak jawab. Apa sih ini katanya kayak asing gitu, kayak asing kok. Soalnya nggak ada orang Iya, ya, nggak ada orang, doang nggak ya. ada suara. Akhirnya datang. Kalau ukuran kita pada lari aja itu. Ya, itu udah ngumpet itu. Terus berok ini. Tolong juga. Itu berhasil. Beliau lari berjalan. Beliau ini lokasinya kalau nggak salah tuh makamnya beliau yang sekarang itu di samping Imam Muhajir, cuman agak kesana lagi. Jadi Imam Muhajir di atas gunung ada jalanan, termasuk ke kiri itu ada gang, terus di situ ada kubah itu makamnya Syekhul Sultanah. Iya. Nah, jadi ceritanya itu pas beliau mendengar itu suara itu beliau pergi ke kosan. Cuman aneh lupa nemuin siapa itu kurang tahu. Cuman kata beliau nunjukin bahwasanya ente turutin Apa yang tadi ngomong iya, itu? tadi ngomong. Kan tadi Disuruh ngomong. jawab nih, Iya, disuruh disuruh jawab jawab. ceritanya. Tadi kan dia nanya, "Mau apa?" Iya betul. Terus saya Sultanah bilang, "Aneh mau ketemu Nabi ya, Qazo." Ya Allah, subhanallah. Aneh mau ketemu Nabi ya, Qazo. Masya Allah. Ya Qoldo itu Ya Qazo ini langsung secara nyata. Jadi Nah. itu ngeliat Nabi itu ada dua. Yang pertama ru'yatul manam. bil manam ya. Manam yaitu ngeliat dalam mimpi. Betul. Atau imma ya Qazo. Ya Qazo ini kedudukan paling tinggi, makom paling tinggi, yaitu melihat Nabi secara langsung. Ya secara nyata. Secara nyata. Jadi waktu itu beliau bilang, "Ya udah kalau begitu, Anda pengen ketemu sama Nabi sekarang." Datang Nabi. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Akhirnya beliau bilang, orang-orang di situ kebanyakan hampir ada beberapa yang menyaksikan.
Terus ada orang yang bilang orang siapa gitu, beliau bilang ya Syekh, ya Sultanah, Syekh Sultanah, coba minta kita kumpul sama Nabi. Kalau iya, kalau melihat mungkin ahli zamannya mungkin emang banyak aulia, salihin gitu. Betul. Jadi mungkin udah biasa. Beliau pengen ngumpul. Kalau begitu, anak pengen Allah kan, baget ajma'an. Berkumpul, Pengen ngumpul sama Nabi, didudukin langsung sama Allah Ta'ala. Dikasih sampai makom setinggi itu karena berkat ya sholawatnya itu ya. Nah berhubung ini kan hari Jumat nih. Hari Jumat biasanya waktu asar itu dijulukin waktu Fatimiyah. Fatimiyah itu waktu yang termasuk mustajabah. Jadi waktu Fatimiyah itu dari riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca salawat sebanyak 80 kali. 80 kali Udah. Jadi riwayatnya itu sebanyak 80 kali kita baca sigotnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima 80 kali. Ghufrallahu dzunub. Sama Nina sana. Kita belum nyampe 80 tahun udah diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau Lailatul Qadar 1000 bulan, ini 80 tahun. 1000 bulan nggak tahu berapa kira-kira. 1000 bulan ya sekitar ya banyak dah pokoknya. Gitu menjadi. Jadi begitu. Syekh Sultanah adalah beliau yang mendawamkan sholawat kepada Nabi, kemudian diberikan makom yang sangat tinggi. Jadi kita nggak boleh bosen yang namanya sholawat gitu. Ini juga diceritakan juga dulu Syekh Sultanah ini mau dikhitbah sama Syekh Abdurrahman Segaf. Jadi Syekh Abdurrahman Segaf ini yang dijulukin As-Segaf pertama. Atau dijulukin juga Muqaddam Tsani. Jadi As-Segaf yang sekarang nih yang banyak nih awalnya pertama Ustaz Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya, betul. Kalau soalnya saya kebetulan ada di Tarim ya, di Zambal. Syekh Abdurrahman Segaf ini jadi waktu itu pengen khitbah beliau. Dia pengen khitbah beliau. Jadi salah satu karamahnya Syekh Sultanah ini beliau mengetahui siapapun wali yang pengen datang ke beliau. Kecuali Syekh Abdurrahman Segaf. Beliau nggak nyampe ke makam itu. Jadi singkat ceritanya kita nggak ngebahas tentang khitbahnya, kita ngebahas tentang apa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Segaf ini. Syekh Abdurrahman Segaf di sini, beliau ini punya masjid, ngebangun masjid namanya Masjid Segaf atau yang tempatnya di Sektarim itu, yang biasa orang-orang ngapal Quran. Kubah Muraya, itu termasuk daripada bangunannya beliau. Iya, dekat situ. Jadi adatnya orang di Tarim ini, adatnya khususnya di Masjid Segaf ini, setiap habis sholat itu pasti mendawamkan tadarus Al-Quran. Iya. Kalau orang kampung kita, tadarus Al-Quran udah biasa. Cuman ini beda. Beda. Kalau kita binazor. Ngelihat Al-Quran itu kita ngelihat. Kalau di sana enggak. Di sana berhifid. Semua pakai hafalan. Jadi emang adatnya itu emang dari kecil di situ ada zawiyah namanya Gubah Murayam. Gubah Murayam itu emang dibangun untuk hafal Quran untuk anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil di situ udah biasa hafal Quran. Emang orang Tarim itu adatnya udah biasa. Orang Tarim itu udah biasa hafal Quran. Jadi aib ya enggak hafal Quran. Diriwayatkan itu namanya orang yang hafal Quran nanti di akhirat diberikan mahkota. Dikasih mahkota, orang tuanya itu dikasih mahkota. Orang yang anaknya hafal Quran itu. Sebegitu mulianya. Terus kata Tarim. Dari makamnya Syekh Abdurrahman Segaf juga nih, Habib Abdurrahman Segaf. Beliau nih nggak tidur selama 33 tahun. 33 tahun nggak tidur. Syekh Abdurrahman Segaf. Syekh Abdurrahman Segaf. Beliau nggak tidur selama 33 tahun. Gimana beliau mau tidur? Ngadep kanan lihat surga. Masya Allah. Ngadep kiri lihat neraka. Ngadep atas ngeliat arusnya Allah Ta'ala. Masya Allah. Gimana beliau mau tidur itu selama 33 tahun. Dan amalannya beliau, salah satu amalannya beliau selalu mendawamkan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika dalam perutnya paus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau banyak ini tuh kalimat itu. Udah Bang, jangan kebanyakan cerita tentang ulama. Nanti kita bikin next lagi khusus setiap ulama mungkin kita. Bang, kalau misalnya di Yaman ngomong pakai bahasa Arab Fusha, bahasa Arab sendiri. Maksudnya Mia. Saya dari bahasa Arab sini. Ini pertanyaan dari Salsa Bilade. Iya. Kalau banyak kan sih ya kalau dosen-dosen, guru-guru masanya di sini ngajar pakai bahasa Fusha. Cuma kalau seharian kita sebagian ada yang ngomong pakai bahasa Fusha, sebagian ada bahasa Amia, bahasa Amia di sini.
Nanti deh next time kita bakal bikin apa namanya, kita ngobrol sih sama orang-orang kampung di sini. Iya. Pakai ambias ini. Iya, seru kayaknya. Seru kayaknya biar kalian mungkin apa namanya biar Bisa pada ngegambar tahu ya. gambar kayak gimana, bahasa ambias ini tuh kayak gimana. Terakhir dah nih pertanyaan dari Rahmat_f.m. Apa itu? Pertanyaannya, motivasi hidup bang. Motivasi hidup tuh gimana? Motivasi hidup. Gimana? Ya. Ya udah, hidup dijalanin. Hidup dijalanin ya, syukurin ya. Pokoknya kata Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau pengen jadi yang sedikit. Pengen jadi yang sedikit. Apa tuh yang sedikit itu? Apa Kan tuh? timbul pertanyaan. Hmm. Ya Allah, anda pengen jadi yang sedikit, kata Sayyidina Umar. Apa tuh? Apa sih maksud daripada yang sedikit ini? Syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Iya. Orang-orang yang bersyukur ini sedikit, kata Sayyidina Umar. Hmm. Makanya kalau ente mau jadi orang apa namanya, mau maksudnya di jalan yang lurus, yang maksudnya yang baik, benar, yang baik gitu. terus yang Syakir jadi orang, jadi hamba yang bersyukur. syakir. Jadi kalau kita bersyukur lagi ada nikmat ya wajar, itu udah biasa, pasti bersyukur. Kalau lagi ada musibah kita bersyukur, itu baru top. Itu baru top. Masya Allah subhanahu. Jadi kita harus bersyukur pada setiap saatnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Inilah channel kami yang belum ada namanya. Bisa di komen namanya yang cocok apa nih buat channel kita. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.